proses keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada DPP PPNI dan juga tim Satgas COVID yang telah mengangkat topik ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore ini bisa menjadi pengantar bagi kita untuk bisa lebih menjiwai profesi kita, termasuk di dalamnya adalah betul-betul bagaimana memahami proses keperawatan ini dan bagaimana menjalankannya di dalam praktek keperawatan yang kita jalankan sehari-hari. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, selain menjadi pengurus di DPP PPNI dan juga sebagai salah satu anggota tim Pokja, sehari-hari menjalani peran sebagai perawat di IGD Rumah Sakit Universitas Indonesia dan juga sebagai dosen di Departemen Keperawatan Medikal Bedah di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. 30 menit ke depan insya Allah kita akan bahas 3 topik besar, yakni konsep proses keperawatan, kemudian standarisasi asuhan keperawatan, dan kemudian bagaimana proses keperawatan ini dapat menjadi salah satu jalan untuk bisa meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Semua yang namanya profesi tentu memiliki pelayanan, dan pelayanan yang diberikan oleh keperawatan ini bentuknya adalah asuhan. Nah, tapi kalau melihat kata asuhan, ternyata tidak cuma perawat yang menggunakan kata asuhan. Tenaga kesehatan lain pun menggunakan kata asuhan. Namun, apa pembeda asuhan yang kita berikan dengan asuhan-asuhan yang diberikan oleh profesi lain? Terletak pada proses keperawatannya. Jika proses keperawatan itu diterapkan, maka dia akan menjadi penciri bahwa asuhan itu diberikan adalah asuhan keperawatan, bukan asuhan lainnya. Karena proses keperawatan ini merupakan suatu metode sistematis yang menggunakan penalaran ilmiah, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis. Ini juga berarti bahwa perawat itu adalah sebuah profesi yang ilmiah, yang menjalankan prakteknya dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, ini kemudian ditujukan untuk apa? Ditujukan untuk bagaimana sebisa mungkin merawat pasien itu secara efektif dan juga efisien. Kalau kita merujuk ke bentuk proses keperawatan saat ini, ternyata kita lihat menilik ke belakang, proses keperawatan tidak langsung 5 tahap yang saat ini kita kenal. Jadi, proses keperawatan itu pertama kali dikenalkan oleh yang namanya Lydia Hall. Ini di tahun 1955. Nah, di tahun ini dikenali memang sebagai tahun untuk menunjukkan eksistensi perawat sebagai sebuah profesi yang profesional. Nah, sehingga tokoh-tokoh yang berada di tahun 1950-an sampai 1960-an itu sibuk untuk mengungkapkan teori-teori untuk membentuk batang tubuh keilmuan perawat, sehingga kemudian perawat bisa dianggap sebagai sebuah pekerjaan yang profesional. Nah, ini sejak dikenalkan pertama kali istilahnya oleh Hall, mulai terus-menerus dikenal. Namun kemudian pada tahun 1963 ini mulai ada cikal bakal pentahapan dalam proses keperawatan. Sebelumnya, proses keperawatan hanya dikenal sebagai sebuah istilah, tapi tidak memiliki tahap-tahap yang baku. Nah, kemudian pada tahun 1967 melalui sebuah konvensi dan dipublikasi, muncullah proses keperawatan itu menjadi 4. Nah, kalau dari 4 proses keperawatan di tahun 1987 ini ada proses yang kurang. Nah, itu kemudian ditambahkan pada tahun 1975 ditambahkan salah satu tahap yang disebut dengan diagnosis keperawatan, karena perawat dalam memberikan asuhan perlu ada identifikasi masalah. Nah, masalah ini akan diatasi melalui pemberian asuhan keperawatan. Nah, untuk di Indonesia sendiri, proses keperawatan itu mulai populer di tahun 1980-an. Dan kemudian sangat dikenal hingga saat ini, dan bahkan kalau semua yang mengaku perawat pasti tahu istilah proses keperawatan. Nah, inilah proses keperawatan yang saat ini kita kenal dan kita terapkan, itu terdiri dari 5 tahap proses keperawatan. Jadi asuhan yang diberikan oleh perawat itu kepada pasien-pasiennya atau klien-kliennya itu berupa 5 tahap proses keperawatan. Sehingga kemudian 5
5 tahap proses keperawatan ini butuh sebuah interaksi. Nah, interaksi antara perawat dan klien. Karena ini keniscayaan. Asuhan ini hanya dapat diberikan kalau perawat itu membina hubungan dengan pasien-pasiennya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, cuma kemudian pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh perawat ke pasien ini bukanlah pemenuhan kebutuhan yang nanti akan membuat ketergantungan pasien, tapi kemudian ini adalah bantuan yang sifatnya dapat memandirikan pasien, sehingga sebelum memberikan bantuan atau perawat memutuskan memberikan bantuan kepada pasien atau kliennya, maka perawat itu harus melakukan analisis, mengkaji betul seperti apa bantuan itu akan diberikan, dalam waktu seperti apa itu cocok bantuannya bisa diberikan, sehingga kemudian betul-betul bisa diyakinkan asuhan yang diberikan ke pasien itu adalah asuhan yang memandirikan klien, bukan malah justru membuat kliennya bergantung kepada perawat. Proses keperawatan ini sebetulnya kalau kita telah dari aspek esensinya, proses keperawatan ini adalah istilah formal yang sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari sudah biasa kita terapkan. Ini kami mengambilkan contoh, misalnya seorang teman merayakan wisudanya dengan acara makan malam dengan makanan yang pedas. Nah, di malam hari Anda terbangun dan merasakan nyeri seperti dermas dan panas pada dada. Anda masih muda dan sehat serta merasakan tidak ada gejala lain. Nah, ini dalam kondisi itu sebetulnya seseorang itu melakukan pengkajian. Dia tahu ini saya mengalami nyeri dada, tapi ini kemungkinan besarnya bukan karena serangan jantung, karena saya usianya masih muda dan pola hidup saya selama ini baik. Nah, itu terjadi pengkajian. Kemudian memperkirakan nyeri tersebut akibat makanan pedas yang Anda makan. Nah, itu sebetulnya adalah proses yang secara formal kita bisa sebut dengan proses diagnosis. Terus kemudian Anda memutuskan untuk menghilangkan nyeri tersebut agar dapat kembali tidur. Nah, itu kan kita merencanakan apa yang akan dilakukan untuk meredakan nyerinya. Kemudian mencoba tarik nafas dalam dan minum antasida cair. Nah, ini sudah masuk ke tahap implementasi. Nah, dalam beberapa menit Anda memperhatikan bahwa sensasi terbakar tersebut hilang dan Anda dapat tidur kembali tanpa keluhan lagi. Nah, ini secara formal kita menyebutnya dengan evaluasi. Kemudian tadi dikatakan bahwa proses keperawatan itu terjadi dalam sebuah interaksi antara perawat dan kliennya. Nah, interaksi ini sifatnya dinamis. Dinamis artinya apa? Dalam perjalanan waktu, itu dapat dimodifikasi atau diubah kalau kemudian terjadi perubahan kondisi kliennya. Kemudian siklik, karena proses keperawatan ini berawal dari pengkajian dan berakhir ke evaluasi. Nah, apakah berhenti? Belum tentu. Jika kemudian dievaluasi itu masalah belum selesai, maka akan balik lagi ke pengkajian, sehingga dia berbentuk siklik, lingkaran yang tertutup. Nah, kemudian ini berpusat kepada pasien. Kenapa bisa berpusat kepada pasien? Karena ini terjalin dalam interaksi, yang artinya apa? Perawat lama-kelamaan seiring dengan terbinanya hubungan antara perawat dengan kliennya, ini akan mengenal apa yang sesuai dan apa yang tidak sesuai dengan klien, dan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh klien. Sehingga kemudian asuhan keperawatan itu yang diberikan kepada klien bisa dilakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kliennya. Kemudian kalau membicarakan tentang keuntungan, jika seorang perawat itu menggunakan proses keperawatan, maka keuntungan yang dirasakan tidak hanya ke pasiennya, tapi juga akan dirasakan ke perawatnya sendiri, dan juga bisa sangat dirasakan manfaatnya oleh tempat fasilitas layanan kesehatan tempat perawat bekerja. Nah, dengan menggunakan proses keperawatan ini akan membuat perawat bisa memiliki kerangka yang terorganisir. Kenapa terorganisir? Karena perawat itu akan terarah kapan dia harus melakukan pengkajian, kapan dia harus mendiagnosis, dan kapan harus mengimplementasikan intervensi-intervensi yang diterapkan, dan kapan dia harus melakukan evaluasi untuk melakukan modifikasi atau untuk memutuskan apakah masalah pasien sudah teratasi atau tidak. Kemudian berfokus pada respons manusia. Nah, inilah keunikan dari proses keperawatan. Kita melihat respons manusia. Jadi
kalaupun seorang perawat itu bekerja misalnya di rumah sakit yang dia bekerja dengan pasien yang sudah tegak diagnosis medisnya, bukan berarti nanti perawat akan fokus ke diagnosis medisnya. Karena yang namanya respons manusia, bisa saja beberapa pasien diagnosisnya sama, tapi responsnya terhadap kondisi penyakitnya itu bisa berbeda-beda. Sehingga kemudian bisa saja diagnosis medis pasien itu mulai saat dia masuk sampai keluar rumah sakit itu tidak berubah, tapi untuk pasiennya dari aspek asuhan keperawatan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan respon kliennya. Kemudian ini memberikan kesempatan kepada perawat untuk bisa mengambil keputusan secara terstruktur, dan karena ini dijalin dari keterlibatan pasien sehingga tentu saja akan meningkatkan keterlibatan pasien selama selama melakukan proses keperawatan. Terus kemudian ini menjadi bahasa yang kita semua kenali, semacam ini adalah sebuah bahasa persatuan kita, yakni proses keperawatan. Seluruh perawat di Indonesia ini tentu tahu apa yang disebut dengan proses keperawatan. Dan saya kalau menyebut proses keperawatan itu pasti maknanya sama dengan apa yang dimaknai oleh teman-teman, yaitu proses yang dimulai dari pengkajian hingga diakhiri dengan evaluasi. Kemudian ada yang terakhir keuntungannya adalah kontribusi ekonomi. Kenapa bisa? Karena dalam proses keperawatan itu ada salah satu tahap yang dikerjakan adalah memprioritaskan masalah. Nah, karena masalah diprioritaskan berarti ini akan meminimalkan pemborosan-pemborosan intervensi yang tidak perlu dikerjakan. Sehingga kemudian ini bisa mengoptimalkan intervensi dan meminimalkan penggunaan sumber daya, sarana prasarana yang ada di ruangan atau di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang tidak perlu dulu diberikan. Kita coba tilik satu persatu tahapan-tahapan dari proses keperawatan. Tahap pertama seperti kita ketahui adalah pengkajian. Nah, dari seluruh tahap yang ada, pengkajian ini adalah tahap yang paling menantang. Kenapa bisa? Karena di tahap inilah seorang perawat menampilkan diri di depan pasien sebagai seorang profesi yang ilmiah. Karena proses pengkajian itu sangat memerlukan banyak ilmu, banyak pemahaman terhadap kondisi klinis pasien. Jadi dalam pengkajian ini seseorang harus tahu hal-hal apa saja yang akan dikaji lebih lanjut. Jadi di tahap pertama ini tidak disebut sebagai pemeriksaan, tapi disebut sebagai pengkajian. Itu artinya apa? Sebetulnya perawat itu sudah punya jawaban apa yang harus dicari tahu. Dia ke pasien itu hanya untuk memvalidasi apakah kecurigaan temuan-temuan itu betul-betul ditemukan pada pasien atau tidak. Nah, beda kalau pemeriksaan. Pemeriksaan itu tidak ada hipotesis tertentu, tidak ada dugaan awal yang harus ada, kemudian nanti ya tinggal periksa apapun nanti temuannya, yaitu nanti temuan-temuan yang akan ditemukan. Tapi kalau pengkajian sebelum ke pasien itu kita sudah punya jawaban-jawaban sementara dan kita akan memvalidasinya ke pasien. Nah, kemudian di pengkajian itu ada 3 aktivitas. Yang pertama mengumpulkan data. Nah, ini karena kita akan mengumpulkan data berarti seorang perawat itu harus punya ilmu pengkajian. Nah, pengkajian ini nanti bisa dispesifikkan sesuai dengan bidang atau ruangan tempat rekan-rekan perawat bekerja. Kemudian yang berikutnya adalah menyortir. Kenapa perlu menyortir? Karena kita mengkaji itu, kita akan mendiagnosis kebutuhan dasar mana yang mengalami gangguan. Sehingga kemudian pola pikir yang harus dibangun oleh perawat selama mengkaji itu adalah memikirkan data-data itu dan mengaitkannya dengan kebutuhan dasar apa yang mengalami gangguan. Kemudian nanti sebagai aspek legalnya harus melakukan dokumentasi. Ini sebagai aspek legal supaya temuan-temuan data yang didapatkan di pasien karena sudah dicatat, nah ini menjadi data yang akan mudah untuk dilakukan penelusuran. Kemudian secara umum data yang didapatkan kepada pasien itu ada 2 jenis, ada data subjektif dan data objektif. Nah, data subjektif ini adalah hal-hal apa saja yang diungkapkan baik oleh pasien atau orang-orang terdekat. Nah, ini didapatkannya melalui wawancara atau sangat lazim kita sebutnya dengan anamnesis.
Dan yang kedua adalah data objektif. Ini adalah data-data yang kita peroleh melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dan kemudian juga adalah data-data yang kita dapatkan melalui pemeriksaan laboratorium dan diagnostik. Kita coba lihat contoh dari data subjektif dan data objektif. Nah, kalau kita lihat data subjektif itu nanti penulisannya bisa berupa kutipan langsung apa yang diungkapkan oleh pasien. Contohnya seperti pinggang saya sakit, saya belum buang air besar selama 3 hari. Nah, ini mengutip langsung apa yang diungkapkan oleh pasien. Tapi bisa juga pola kedua kita menggunakan parafrase. Jadi mendeskripsikan apa yang diungkapkan oleh pasien. Biasanya bisa kita tulis contohnya pasien mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat bentuk-bentuk data subjektif ini, wawancara itu bisa dilakukan langsung kepada kliennya yang kita sebut dengan auto anamnesis, tapi bisa juga dalam kondisi tertentu wawancara itu dilakukan oleh orang lain yang dekat dengan pasiennya atau mungkin keluarga pasiennya. Ini itu kita sebutnya dengan alloanamnesis. Kemudian kalau data objektif ini adalah data-data yang diperoleh melalui inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi, dan juga melihat hasil-hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian kita melangkah ke tahap kedua, yakni penegakan diagnosis. Dari seluruh langkah-langkah di proses keperawatan, penegakan diagnosis ini bisa dibilang adalah langkah yang vital. Kenapa vital? Karena dia akan menjadi penentu tahap-tahap selanjutnya. Jika diagnosis yang ditegakkan itu tepat sesuai dengan kondisi pasien, maka outcome, intervensi, implementasi, dan evaluasi yang akan dikerjakan oleh perawat itu juga akan tepat. Tapi kalau kemudian diagnosis yang ditegakkannya itu tidak tepat, maka juga akan berpotensi membuat tahap-tahap selanjutnya itu tidak tepat. Sehingga kemudian menjadi salah sasaran dan intervensi yang kita berikan tidak efektif, bahkan mungkin bisa mencederai pasien. Kemudian ini menjadi salah satu ciri khas penegakan diagnosis. Jadi beberapa temuan yang kita lihat di rumah sakit bahwa pasien itu sejak dia datang sampai pulang diagnosis keperawatannya itu sama. Dari IGD sampai dia pulang bahkan kontrol di rawat jalan diagnosisnya sama. Padahal diagnosis keperawatan itu sifatnya sangat dinamis, sangat disesuaikan dengan kondisi pasien yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasiennya. Kemudian kalau kita lihat bentuk tipe diagnosis, karena perawat itu merawat pasien yang tidak hanya pasien yang sakit, tapi juga merawat klien-klien yang sehat, sehingga kita lihat diagnosisnya itu secara umum dua pola. Diagnosis yang diberikan kepada orang yang sehat, kita sebutnya dengan diagnosis sehat, atau bahasanya saat ini disebut dengan promosi kesehatan. Nah, untuk diagnosis sakit, nah itu ada dua, ada aktual dan juga risiko. Dikategorikan aktual kalau tanda dan gejala mendukung, dan kalau risiko saat ini belum muncul tanda-tanda aktual, tapi kemudian pasiennya riskan atau berisiko untuk mengalami masalah, sehingga disebut dengan diagnosis risiko. Nanti kemudian intervensi-intervensi yang dilakukan oleh perawat mengarah ke langkah-langkah pencegahan. Ini beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh kita sebagai pelaksana di ruangan tentang diagnosis keperawatan. Contohnya pertanyaannya seperti berapa banyak diagnosis keperawatan yang harus saya tegakkan pada pasien. Kalau jawaban singkatnya kita bisa bilang tidak ada batasnya. Nah, tapi kalau ingin mempertimbangkan jawaban bijaknya, maka berapa banyak jumlah diagnosis keperawatan ya tergantung keperluannya. Jadi untuk keperluan ini bisa kita bagi menjadi dua besar. Kalau keperluannya untuk pendidikan, maka dianjurkan penegakan diagnosis itu tidak dibatasi, karena seorang peserta didik keperawatan itu harus terbiasa untuk mendiagnosis keperawatan dari berbagai aspek kebutuhan dasar yang terganggu, sehingga nanti dia akan terbiasa untuk menghadapi segala kondisi yang dimana diagnosisnya itu bervariasi. Nah,
Tapi kalau untuk kebutuhan pelayanan, di mana di dalam pelayanan itu ada batas waktu pasien kita ketemui, sehingga perlu ada pertimbangan-pertimbangan prioritas, diagnosis-diagnosisnya yang harus kita atasi itu yang mana. Sehingga kemudian ada diagnosis prioritas yang nanti kemudian harus kita tentukan. Nah ini mungkin seberapa banyak yang dianggap prioritas di misalkan di IGD, di ruang rawat atau ruang kritis atau di rawat jalan. Nah ini diberikan ke manajemen keperawatan atau di teman-teman yang bekerja di ruangan. Nah, tepatnya berapa banyak? Bisa ditentukan misalkan kita hanya prioritas 3 saja atau 2 saja atau berapapun. Itu bisa disepakati. Itu bukan berarti kita tidak memperdulikan diagnosis lain, tapi karena keterbatasan waktu bersama pasien sehingga kemudian kita perlu memprioritaskan diagnosis keperawatan mana saja yang prioritas untuk dilakukan intervensi. Kemudian berapa banyak tanda dan gejala yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Nah, ini untuk menjawab ini perlu penelusuran referensi dan juga perlu dilakukan serangkaian penelitian. Tapi itu kan tidak mungkin kita lakukan setiap saat, sehingga kemudian perlu ada standarisasi yang sudah memuat tentang referensi-referensi dan juga hasil-hasil riset yang bisa kita percaya, sehingga kemudian dari hasil riset itu bisa ditentukan mana tanda dan gejala mayor, artinya mayor itu harus ada datanya untuk menegakkan diagnosis, dan mana yang dia minor. Minor ini berarti kekuatan datanya itu lemah, yang tidak harus ada datanya untuk menegakkan sebuah diagnosis. Nah, pertanyaan ini menjadi sulit dijawab kalau tidak ada standar, tapi kalau kita sudah punya standar, maka ini menjadi pertanyaan yang mudah dijawab. Nah, saat ini kita punya standar diagnosis keperawatan Indonesia yang kita bisa merujuk ke sana untuk menentukan berapa banyak tanda dan gejala yang harus ada untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Kemudian pertanyaan yang juga sering disampaikan adalah apakah diagnosis keperawatan bergantung pada diagnosis medis? Nah, ini jawabannya tidak. Karena contoh misalnya gagal jantung. Nah, gagal jantung itu selalu dikaitkan dengan diagnosis keperawatan penurunan curah jantung. Ini hanya contoh penurunan curah jantung. Tapi kalau orang yang mendalami tentang penyakit gagal jantung, maka sebetulnya tidak semua pasien gagal jantung itu mengalami penurunan curah jantung. Ada gagal jantung yang dia memang curah jantungnya turun, ada yang dia curah jantungnya terjaga, disebut kalau di medis itu disebutnya dengan preserve heart failure. Jadi dia terjaga curah jantungnya, sehingga tidak selalu tepat langsung mengaitkan diagnosis keperawatan dengan diagnosis medis, karena diagnosis keperawatan itu harus selalu didasarkan pada hasil pengkajian, bukan dari diagnosis tenaga kesehatan lain. Kemudian pertanyaan berikutnya, siap. Di ruang ID itu sibuk. Nah ini sebetulnya ini menjadi pertanyaan refleksi buat kita. Kita sibuk dengan aktivitas apa? Karena kalau yang namanya sibuk memberikan asuhan keperawatan, tentu harus menegakkan diagnosis keperawatan. Kemudian, apakah diagnosis aktual selalu lebih prioritas? Tidak selalu. Karena contohnya misalnya defisit pengetahuan dengan risiko perdarahan. Nah, itu tidak selalu. Risiko itu tidak lebih prioritas dibandingkan dengan aktual. Jadi sangat tergantung diagnosisnya apa. Kemudian yang tahap ketiga ini adalah tahap perencanaan sebagai tindak lanjut dari diagnosis yang sudah kita tegakkan. Nah, di dalam perencanaan ini langkah yang krusial adalah penentuan prioritas. Dan yang kedua, meningkatkan outcome. Dan yang ketiga adalah menentukan intervensi keperawatan apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian untuk pemberian intervensi ini uniknya keperawatan karena ada beberapa intervensi yang memang dia diinisiasi sendiri oleh perawat, maksudnya dirumuskan sendiri oleh perawat, tapi ada juga yang tindakan-tindakan yang dirumuskan oleh tenaga kesehatan lain, tapi pelaksanaannya dilakukan oleh perawat, karena perawat inilah yang berinteraksi dengan pasien. Kemudian ada yang intervensi yang bersama-sama dipikirkan dan didiskusikan, disebutnya dengan intervensi kolaborasi. Nah ini tentu rekan-rekan sekalian sudah sangat familiar dengan
hierarki kebutuhan Maslow ini menjadi salah satu metode yang bisa digunakan oleh perawat. Maslow ini sebetulnya bukan perawat, dia adalah seorang ahli psikologi yang dia teorinya banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu termasuk di keperawatan. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan diagnosis-diagnosis mana saja yang prioritas. Cuma ada kelemahan dari teori dari hierarki kebutuhan Maslow ini. Maslow ini teorinya tidak bisa membedakan kalau kebutuhan itu levelnya sama. Contoh kebutuhan nutrisi dengan cairan. Ini kalau kita lihat dari piramida ini, maka dia berada dalam satu level sehingga dia tidak bisa membantu untuk menentukan prioritas. Sehingga dalam kondisi tertentu kita harus menggunakan pertimbangan lain. Nah, ini kita bisa menggunakan pertimbangan life threatening dengan pendekatan ABCDE. Nah, kalau dengan menggunakan ini antara nutrisi dengan cairan itu pasti bisa kita bedakan. Nah, tentu kalau menggunakan pertimbangan ini tentu cairan menjadi prioritas utama karena dia masuk ke sirkulasi yang kalau tidak terpenuhi akan berpotensi mengancam jiwa. Kemudian untuk bentuk penetapan outcome ini harus memenuhi kriteria atau prinsip SMART. Contohnya seperti seorang pasien yang sudah mengalami kecelakaan dan mengalami fraktur di misalkan di femur, kemudian dia menjalani operasi ORIF. Nah, kemudian perawat menentukan outcome misalnya setelah dilakukan intervensi 5 kali 24 jam, mobilitas fisik meningkat dengan kriteria pasien mampu berjalan dari tempat tidur ke toilet tanpa alat bantu. Nah, kalau secara prinsip itu lengkap, tapi spesifik terpenuhi, terukur terpenuhi, akurat terpenuhi, tapi apakah realistis atau bisa dicapai? Nah, itu menjadi pertanyaan. Sehingga seluruh komponen ini harus terpenuhi, termasuk waktu itu juga harus dipikirkan. Nah, penentuan waktu ini membutuhkan pertimbangan tertentu karena perawat itu harus memahami proses patofisiologi, proses terjadinya masalah sehingga kemudian bisa memikirkan proses pemulihan itu bisa terjadi dalam waktu berapa lama. Kemudian selanjutnya, bagaimana seharusnya saya menentukan intervensi untuk mengatasi diagnosis keperawatan. Nah, secara prinsip bahwa intervensi itu harus diarahkan untuk mengatasi etiologi. Tapi dalam kondisi tertentu, ada hal-hal yang membuat intervensi itu tidak bisa diarahkan untuk mengatasi etiologi. Tapi hanya bisa untuk mengendalikan tanda dan gejala. Kita sebutnya ini adalah intervensi yang sifatnya simptomatik saja. Kita ambil contoh misalnya, dua-duanya sama nyeri akut diagnosisnya, tapi dia berbeda di etiologi. Yang pertama ini nyeri akut disebabkan oleh karena pasien tidak menguasai teknik mengangkat yang baik. Kemudian yang kedua, ini karena prosedur pembedahan. Nah, kalau kita lihat dari contoh pertama, ini bisa diatasi langsung diarahkan intervensinya ke etiologi, karena ini bisa diintervensi dengan memberikan edukasi. Nah, tapi kalau untuk kondisi kedua, ini kita tidak bisa menyingkirkan etiologinya, sehingga kemudian intervensi yang kita berikan itu sifatnya untuk meredakan tanda dan gejala yang dialami oleh pasien, bukan langsung diarahkan ke etiologinya. Ini pendekatan ini harus menjadi pola pikir perawat yang secara otomatis sudah harus terset di dalam benak setiap perawat ketika merumuskan intervensi keperawatan. Jadi sudah harus terset hal-hal apa saja yang harus saya observasi di pasien, hal-hal apa saja yang sifatnya bisa memulihkan kondisi pasien, dan yang kemudian hal-hal apa saja yang bisa saya ajarkan ke pasien, dan yang terakhir, kalau dengan observasi, terapeutik, edukasi tidak berhasil menyelesaikan masalah, hal-hal apa saja yang harus saya kerjasamakan dengan tenaga kesehatan lain untuk mengatasi masalah yang dialami oleh pasien. Nah, ini contoh penulisan intervensi-intervensi keperawatan yang memenuhi prinsip observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.
Kita lanjut ke implementasi. Nah, implementasi ini adalah turunan dari intervensi keperawatan, apa yang direncanakan nanti direalisasikan ke pasien dalam bentuk interaksi dengan pasiennya. Nah, yang perlu dipikirkan adalah sebelum itu diberikan ke pasien, maka perlu ada pemahaman alasan intervensi itu diberikan apa, dampak ke pasiennya seperti apa, apakah nanti dampaknya positif atau negatif. Kemudian apa saja risiko-risiko bahaya yang mungkin muncul kalau intervensi itu dilakukan. Dan yang berikutnya adalah tentu saja harus menyediakan lingkungan yang kondusif. Di tahap terakhir yang perlu kita pahami adalah di evaluasi ini kita akan menilai sejauh mana pencapaian target yang sudah disusun di outcome bisa memenuhi outcome yang telah ditentukan. Jadi bisa mengukur seefektif apa intervensi yang telah kita berikan. Dari evaluasi ini ada 3 keputusan yang bisa kita ambil, apakah dilanjutkan karena belum selesai masalahnya, atau dimodifikasi karena adanya perubahan kondisi pasien, atau yang ketiga diakhiri karena sudah menyelesaikan masalahnya hingga tuntas. Nah, kemudian catatan perkembangan ini kita mengimplementasikan evaluasi ini dalam bentuk SWOT kalau di lapangan. Nah, ini kita bisa melihat strukturnya ada S, O, A, dan P. S ini adalah pernyataan apa saja yang diperoleh melalui anamnesis. Objektif ini apa saja yang diperoleh melalui IPPA, inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, dan juga bisa di sini menggunakan hasil-hasil pemeriksaan diagnostik seperti laboratorium atau radiologi. Kemudian pada analisis ini ditentukan diagnosis-diagnosis yang masih terjadi. Kemudian di plan ini ditentukan hal-hal tindak lanjut apa saja yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang diungkapkan di analisis. Kita coba lanjutkan. Ini adalah upaya PPNI yang sudah dilakukan untuk bisa menstandarisasi asuhan keperawatan ini. Tujuannya supaya ini bisa menjadi asuhan keperawatan yang secara seragam bisa diterapkan dimanapun. Asuhan keperawatan ini distandarisasi bukan hanya kehendak dari organisasi profesi sendiri, tapi ini memang sudah menjadi amanah dari undang-undang. Nah, amanah undang-undang dari kalau melihat dari undang-undang yang paling lekat dengan asuhan keperawatan ini, kita bisa lihat dari Undang-Undang Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Undang-Undang Keperawatan. Dari 3 undang-undang ini mengamanahkan bahwa yang namanya profesi kesehatan itu dia harus menjalankan prakteknya sesuai dengan standar profesi. Standar profesi ini adalah standar profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Nah, karena perawat ini adalah organisasi profesinya adalah PPNI, maka standar-standar profesi itu nanti kemudian adalah standar-standar profesi yang ditetapkan oleh PPNI. Ini adalah produk asuhan keperawatan standar asuhan keperawatan yang telah ditetapkan oleh PPNI. Tapi kalau kita melihat kaitan antara proses keperawatan dengan standar asuhan keperawatan yang telah ditetapkan, ini tidak seluruh proses keperawatan terwakili. Kenapa? Karena yang perlu untuk dilakukan standarisasi hanyalah pada tahap-tahap proses keperawatan yang potensial menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, itu pasti terjadi pada diagnosis dan perencanaan, karena bisa jadi pasien sama, kemudian ada 5 orang perawat yang melakukan pengkajian, nanti penegakan diagnosisnya itu bisa beda-beda karena masing-masing perawat ini punya referensi dan acuan masing-masing, sehingga kemudian sangat berpotensi nanti diagnosis yang ditegakkan itu bermacam-macam, termasuk juga perencanaan, sehingga ini perlu diseragamkan melalui penetapan standar luaran dan standar intervensi. Ini beberapa manfaat yang bisa dicapai jika kita menggunakan asuhan keperawatan yang standarisasi. Pertama, acuannya jelas untuk mendiagnosis, penentuan luaran dan intervensi. Ini juga bisa menjadi
peningkatan citra dan martabat profesi karena kita punya istilah yang ilmiah dan punya kaidah ilmiah dalam menjalankan profesi keperawatan. Kemudian ini komunikasi yang tidak hanya sesama profesi, tapi ini proses keperawatan itu juga sudah mulai dikenal istilahnya oleh tenaga kesehatan lain. Ini target terakhirnya adalah kita meningkatkan mutu asuhan melalui penetapan pengaplikasian proses keperawatan. Selain itu juga proses keperawatan ini akan berdampak dan memberi benefit pada proses pembelajaran pada pendidikan keperawatan. Selain itu juga pada perawat-perawat yang dia punya minat mengembangkan keilmuan keperawatan bisa menggunakan 3S ini sebagai bahkan untuk mengangkat topik-topik sebagai area penelitian. Dan yang terakhir yang juga kita harapkan adalah penetapan 3S ini karena sudah menjadi acuan yang terstandarisasi, ini bisa menjadi salah satu dasar untuk mengukur beban kerja dan juga nanti bisa mengukur seberapa banyak reward yang bisa kita berikan kepada perawat karena telah menjalankan asuhan keperawatan. Ini penjelasan terakhir, ini hanya penjelasan tambahan bahwa tujuan utama kita menerapkan proses keperawatan tentunya adalah bagaimana supaya pelayanan asuhan yang diberikan kepada baik individu atau populasi pasien ini bisa meningkatkan kemaslahatan klien-klien yang kita rawat. Dan dalam rangka itu ada beberapa dimensi yang harus dipenuhi agar bisa dianggap asuhan yang diberikan oleh perawat kepada pasien itu adalah asuhan yang berkualitas. Dia harus efektif, harus efisien, harus mudah dijangkau. Jadi kalau perawat sulit ditemui pasien itu pasti bukan asuhan yang berkualitas. Harus sesuai dengan keinginan pasien. Beberapa pasien dia tidak mau pulang pada hari Rabu atau pada hari tertentu, ada pada hari Sabtu, maka itu kita harus hargai karena itu preferensi. Ada pasien yang tidak mau dilakukan transfusi darah, itu harus dihargai. Tugas kita adalah mencari alternatif lain yang efeknya bisa sebanding. Kemudian asuhan yang kita berikan tidak memandang suku, agama, atau pembeda-pembeda lainnya. Semua harus kita anggap sama sebagai manusia. Kemudian tentu harus aman, ini tindakan yang kita berikan bebas dari risiko mencederai atau memiliki efek berbahaya kepada pasien. Nah, ini ada beberapa riset terkait proses keperawatan ini dikutip dari Ethiopia karena ini mirip dengan kondisi di Indonesia. Ternyata memang kalau kita melihat penerapan proses keperawatan itu tidak bisa 100%, memang hanya bisa 78 sampai 1%. Kemudian tidak semua, ini angkanya sangat kecil, kita tidak tahu di Indonesia angkanya berapa, ini nanti perlu penelitian khusus yang dilaksanakan di Indonesia, seberapa banyak perawat yang dia dalam bekerja menerapkan diagnosis keperawatan. Kemudian tidak semua ternyata perawat itu apa yang dicatatnya itu sesuai dengan rencana keperawatan. Banyak sekali temuan-temuan yang ini harus menjadi refleksi bagi kita. Dokumentasi keperawatan itu hanya dilakukan sebagai suatu upaya untuk menggugurkan kewajiban karena tuntutan akreditasi, karena tuntutan kepala ruangan atau tuntutan manajemen keperawatan. Dan ini juga ternyata melakukan intervensi tapi kemudian tidak melakukan pencatatan evaluasi intervensi. Nah, ini ada riset yang menjelaskan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan proses keperawatan. Yang pertama memang faktor utamanya adalah memang perawat itu belum paham apa itu proses keperawatan. Kemudian yang kedua tidak tersedia format yang mendukung penerapan proses keperawatan di ruangan atau di unit. Kemudian yang ketiga jumlah staf yang kurang memadai, dan yang keempat adalah patut memang diakui bahwa waktu perawat itu terbatas. Nah, sehingga dari riset itu memunculkan beberapa rekomendasi. Formulir rencana keperawatan berbasis proses keperawatan itu harus disiapkan di ruangan dan dia diakui sebagai dokumen yang legal dan resmi dan menjadi bagian yang terintegrasi dari rekam medis. Bukan hanya pelengkap yang kalau ada tidak apa-apa dan kalau tidak ada tidak masalah. Nah, ini harus menjadi bagian rekam medis. Kemudian kalau memang terkendala di SDM, ini perlu ada support dari manajemen keperawatan untuk menyiapkan SDM yang memadai. Kemudian perawat menjadikan proses keperawatan sebagai sarana untuk pemberian perawatan yang komprehensif dan walaupun sibuk harus tetap meluangkan waktu karena yang namanya asuhan keperawatan harus ada ruhnya, yakni proses keperawatan.
Ini referensi yang bisa teman-teman baca lebih lanjut jika informasi yang kami sampaikan dianggap belum cukup atau perlu hal-hal yang bisa diklarifikasi lebih lanjut.